baik banget. Nah ini nih, jaga rumah Pak Hartono kayak begini modelnya. Kalau dari depan meter langsung berubah pemandangan kita ini ya. Ya. Wah, siap. Wah ini, makanya kenapa gue bilang toko legendaris, karena berperan penting sekali buat masyarakat Indonesia, terutama bagian UMKM dari koi-koi di Indonesia. Beliau ini kalau nggak salah pernah bagiin bibit koi yang 5 miliar free gratis, bisa begitu ya, untuk kemajuan industri koi di Indonesia bisa. Tuh. Nah, sekarang gue sudah ada di rumahnya. Di dalam sini masih banyak koinya, jadi gue penasaran sama beliau. Let's go guys. Indonesia, the only one, the king of the jungle. Aduh, the king of the jungle. Wah, nice shot ini, luar biasa. Ini menggambarkan pertemuan kita sekali nih Pak Hartono. Kan king of the jungle. Wah, keren. Cocok lagi. Cocok ya, cocok banget ya. Keren banget. Brother. Luar biasa, hari ini akhirnya aku main ini ya ke Presiden Import. Udah enggak. Oh, udah enggak? Udah enggak. Oh, tapi kan sempat ya. Ya, sudah ada yang penggantinya lah. Oh gitu. Tapi sosok Pak Hartono ini nggak bisa ditinggalkan dari perkoian Indonesia. Kenapa? Dulu tuh nomor satunya tahun 2000 berapa? 13 ya Pak? Ya, 13 ya. Siapa namanya? Bulan. Mulan. Wah, M Legend Mulan. M Legend. Ya, Mulan itu dari ini apa? Kartun. Oh gitu. Kartun Disney. Mulan. Ya, kartun Mulan itu. Oke. Karena kan memang cerita dongeng kan dari negara China itu yang dia menggantiin bapaknya. Wow. Jadi dia tuh kan memang laki-laki waktu zaman perang tuh semua laki-laki diwajibkan wajib militer membela negara. Jadi lihat bapaknya sakit-sakitan, dia bawa undangannya itu dia jadi masuk army. Oh masuk army. Gantiin jadi laki. Oh jadi si Mulan ini menggantikan posisi bapaknya. Iya. Si ikan ini. Enggak, cerita Oh dongengnya. cerita Mulannya. Tapi kenapa dinamain Mulan si ikan kohaku kan ini sebenarnya? Karena perempuan. Oh karena cewek. Dan Mulan itu kan akhirnya dia jadi jenderal perangnya kerajaan itu. Dan ini jenderal perang Jenderal perang mewakili Indonesia waktu itu di kancah dunia. dunia, double world champion. Double World Champion. Dua sekali dia. Apa? Pertama ya, double world champion dunia. Luar biasa. Legend. Dan itu miliknya Pak Hartono waktu itu ya? Iya, makanya saya jadi legend ya gara-gara Mulan itu. Oh keren. Waktu itu ikannya dibawa ke Indonesia kan di Jepang? Nggak pernah, nggak boleh juga. Oh nggak boleh. Di breeding kita dikasih 2 yang terbaik, sisanya diambil sama mereka. Oh gitu. Diambil sama mereka yang merawat. Dan dia nggak akan mau bloodline-nya itu keluar ke breeder lain juga. Oh gitu. Iya benar-benar. Iya, Harus selektif ya itu banget. mau di keep. Jepang sama Jepang juga bersaing lah. Urusan bloodline ini nggak akan gampang dia kasih keluar untuk ke toko sebelah. Benar-benar keren banget. Tapi sebelum kita lebih lanjut lagi nih, di depan sini udah ada kolam koi nih Pak. Ya, Ini konsep, wah ini aja di depan udah ngeri banget. Ini berapa kolam koi yang ada di rumah ini Pak? ada 2. Ada 2. Yang ini salah satunya. Ini salah satunya. Jadi konsep awal itu di rumah lama itu zaman dulu ya kasar mulai itu semua itu pengennya punya air terjun. Oke. Bikin kolam itu kayak sungai. Ah, Nah, saya sudah bikin itu di rumah lama, nanti kita lihat di sana. Oke. Nah, yang konsep ini saya pengennya dia silent, nggak berisik. nggak berisik, tapi bening. Jadi perputarannya kencang, tapi dia lebih silent. Jadi ini lebih silent, Ini- terus pakai kendi-kendi gini. Ini kan dalam kendi. Oke. Ini kan dari simpanannya keluar. Jadi Oh, rezekinya tumpah-tumpah. Nah, itu. Kayak gitu. jembatan ini sebenarnya kita kalau poin dilihat dari atas paling enak itu dari atas. Ya, top view kan. Jadi kita kasih jembatan ini supaya ya gimana pun kan kalau lomba itu kan cukup kompleks, hubungan juga penting, dealernya juga penting, semua penting. Jadi cukup Nggak cuma ikannya doang, Iya. tapi tetap ikan nomor satu. ya hubungan, doa dan segala macam dan duit juga. Oh iya betul. Ini nih ada nih sangke ya. Ini Sowa, ini pemutar ini dari Osako. Osako, Bang. Jadi untuk Mel Bosanke memang Momotaro luar biasa bodinya. Bodinya gede-gede banget ya kayak cewek ya sekarang ya. Ya, Wah keren. dulu Udah pasti lah kalau yang bagus banget kok. minta. Jadi ya, jadi awal
awal-awal 2014 itu kan mil itu nggak laku. oh benar, karena bodinya panjang-panjang, nggak bisa dibuat show gitu kan. Ya, tapi saya mulai beliin mil. Jadi, Karena mil bisa sebagus ini ya. Keren sekali. Wow. Jadi ini kolam yang pertama ini. Ada lagi kolam yang lain. ada Wih, tunggu dulu. Ini apa nih? Karasi gede. cabai gini. Cabai juga sama atas bawah ya. Ini gede banget. Saya waktu kemarin udah beli ini. Wow. Ini pas meter ya? Belum. Belum ya? 90-an. 90-an. Dua yang jaga ini, dua yang jaga di situ. Wah. Pokoknya dua. Jadi ada kuntilanaknya di atas itu. Kayaknya komplit. Komplit ya. Ada rajanya juga. Ada raja itu. Jadi ini ada 2 pohon ceritanya, terus ada ini kolam pond nature gitu ya. Ya, kalau meter. bentuknya kayak landscape nature. Ini nature sekali. Nah, ini idenya bukan dari saya, ini dari arsiteknya. Memang keren. Jadi Bapak lihat ini di slow ya. Ya. Jadi airnya keluar di antara bebatuan. Wow, oh ini keluar dari sini. Iya, di antara bebatuan ini keluar airnya. Oke. Wow, jadi kayak sama kayak di depan silent pond juga ya. Saya pun juga. Jadi nggak ada suara kucuk-kucuknya, udah nggak ada sama sekali. Kalau bikinkan itu air mancur. Mancur. Itu natural. Jadi kalau saya ngecek pompa saya jalan atau enggak dari air mancur itu. Begitu. Ini kan dia gravitasi. Ini dari belakang oh, saya tarik. Jadi kalau Bapak lihat ini nggak ada biological ya. iya sama sekali di Nggak mana? ada. Saya umpetin di belakang. Saya piping ke belakang, biological di belakang. Wow, ini Turun dari atas, filternya. keluar di sini. Nah ini kalau tinggi begini, Ya, pompa saya jalan 2. oke. Kalau dia setengah, Pompa jalan 1. Kalau mati saya tanya, mana ini? Pompa saya mati berarti ini. Iya. Cek ini Keren. Yo, coba kita lihat tuh lebih dekat lagi nih. Kolam keren banget loh ini. Ya. Wah, ini di sini emang kolam koi ya. Kolam koi. Kolam koi tapi bentuknya ini nggak normal ya. Ya, Berbeda ya. nature. Nature pond ya. Sekali. Nah ini koinnya ada di sini nih. Ini yang paling gede apa ini Pak? Karasi ini. Bukan apa? Cagoy juga. Ya, Kawarimono itu apa namanya itu kan. Jadi ini kolam ini saya bikin cuma 1,5 meter ke 80. Nah ini dikasih omos aku nih. Yang mana? Yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil nih, soa-soa. Iya. Wah. Kirim buat saya. Gila nih, kohakunya sih ngeri-ngeri banget loh ini. Ini Ya. nggak kecil guys, ini gede. Ya lumayan lah. Dibanding apa yang di depan, tapi memang lebih kecil Ini ini. buat breeding. Oh, buat breeding. Wow. Jadi Pak Hartono sekarang lebih fokus di breeding malah. Ya karena kita pengen meningkatkan petani punya penghasilan. Kemarin sudah bagus, sekarang harus lebih bagus lagi. Sekarang lebih bagus lagi. Ya kemarin kan awal-awal 2013, 2011 itu petani koi itu jual ikan cuma 150.000. Iya benar. 100.000. Sekarang udah 120 juta. Iya benar. Dan Kan Indonesia nggak kalah ya. Iya, udah bisa naik lagi sekarang kan kemarin GC Grand Champion di Bandung itu kok Ikan lokal sekarang sudah bisa makan ikan impor. 85 sen. Wah, keren sekali. Kalah yang dari Jepang juga. Gila. Dan itu berkat kayak begini bibit-bibit yang dibudidayakan Iya, terus kita sebagai petani. Iya dan petani ini kan sudah antar petani sudah bersaing. Sekarang ya, Ya, kualitas. kita mungkin ya. Kualitas Sukabumi. Untuk mencapai dia punya hitam ada di situ tuh selain genetik juga perawatannya Ya. harus dari itu biar hitamnya Itu siro gindrin. Itu juga. ini belakangnya ya. Ya, cukup antik. Oh ini keren ya, dia punya belahan kayak stepnya kiri kanan gitu Ya. ya. Kemarin breeding ya? Di breeding itu. Breeding juga ini. Dikasih Pak Takayoshi Omosako. Oh dari Omosako juga. Ini Soa Omosako, Shiro Omosako. Wah, memang Kohaku. Kohaku Sakai. Oke. Sakai, kebanyakan Sakai. Kan ini untuk pejantan. Ini untuk breeding. Jadi untuk breeding Showa, breeding Kohaku pakai di sini. Male-nya. Ini cowok-cowokan pada di sini ya. Ya, ini pejantan tangguh ini, siap tempur punya ini. Kenapa banyak kan laki semua Pak? Yang ceweknya ditaruh di mana Pak? Kalau saya lebih suka piara Male. male. Hah? Ini aneh ini, unik ini ya.
kadang lebih gampang. Masa sih? Iya, kalau female itu lebih susah. Karena kan buat telur, minum telur ini itu memang lebih keren. Cuman saya lebih suka jantan, lebih gampang perawatannya. Oke. Jadi Body nggak gampang doyot gitu ya, apa nggak gampang bengkok. ya kalau female itu